orang yang mempersiapkan anak buahnya untuk mengganti dirinya sendiri, itu saya percaya betul. Dan saya alami. Saya selalu membuat anak-anak buah saya bisa mengganti saya. Karena kalau saya diganti pasti saya naik. Abang Anies waktu itu meskipun punya target, kan kalau misalnya naik berarti kan akan mengambil jabatan orang yang di atas tadi. Ya, betul. Nah, bagus kalau orangnya naik juga, tapi kalau misalnya enggak, nah, bagaimana menjaga atasan hubungan? saya itu orang Jepang semua. Okay. Atasan saya itu kebetulan orang Jepang semua. Jadi saya menggantikan mereka. Memang ada target dari pemerintah juga waktu itu ya untuk ini ya, untuk case ini. Itu atasannya orang Jepang, memang ada rencana dari pemerintah bahwa sekian tahun sudah ahli teknologi. Orang Indonesia yang harus menduduki tempat-tempat tertentu. Oke. Tapi untuk satu section chief, untuk kepala seksi satu, itu bukan saya sendiri, ada beberapa orang yang harus menuju ke sana kan. Oke. Nah, itu kita harus bersaing, dan itu pemilihannya kalau orang Jepang kan fair. Jangan sampai mampu naik. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Ali tadi, masalah sikut-sikutan jabatan, ini yang harus dihindari. Sebab orang yang mempersiapkan anak buahnya untuk mengganti dirinya sendiri, itu saya percaya betul. Dan saya alami. Saya selalu membuat anak-anak buah saya bisa mengganti saya. Karena kalau saya diganti pasti saya naik. Pasti. Bukan saya diganti karena saya jelek. Tapi kan bisa juga orang digantikan ya. Berarti artinya ya, kayak digantikan dalam arti ada yang menggantikan tapi terus kitanya nggak naik, kan kadang-kadang ada yang terjadi juga di tempat-tempat tertentu. Ada. Itu saya pikir itu memang orang itu menghendaki begitu. Jadi kalau saya takut diganti orang begini terus saya mau begini, malah dia pasti itu diganti dengan keadaan yang tidak baik. Tapi kalau kita mempersiapkan orang untuk mengganti kita sudah siap untuk naik. Saya yakin itu. Jadi kita harusnya justru kalau di organisasi besar, kita justru nargetkan orang. Ayo, mana yang pantas, mana yang ini, ayo. Kan tadi berarti banyak juga stafnya yang orang Indonesia juga, meskipun atasannya saat itu di awal Jepang. Nah, Anies sempat ngadapin juga nggak situasi mungkin sesama kolega yang situasi mungkin ada yang tadi yang iri atau yang sikut-sikutan itu, meskipun Anies tidak melakukan itu, tapi pernah mengalami suasana kerja yang seperti itu juga nggak? Dan kalau iya gimana menghadapinya? Apa yang Anies lakukan waktu itu? Ini menarik ya. Jadi gini, waktu saya masuk itu saya adalah staf orang Indonesia yang kedua. Jadi bukan juga rombongan yang kedua. Rombongan pertama ini itu disiapkan sebelum perusahaan itu bangun di Indonesia. Sudah agreement sudah disetujui, tempat sudah ditunjuk di sini, sudah diadakan perataan tanah dan sebagainya. Waktu itu ini di training ke Jepang, angkatan pertama ini. Saya tidak termasuk itu. Angkatan pertama ini di training ke Jepang 6 bulan. Begitu mereka balik, barang-barang dari Jepang sudah datang, sudah mulai bangun pabrik sudah dibangun, tinggal masang mesin, mereka yang mengerjakan. Waktu itu saya masuk. Jadi saya angkatan kedua. Dan di situ saya nggak bisa bahasa Jepang, tapi teman-teman yang pertama, ada angkatan saya juga dari ITT-nya sama-sama, dia sudah masuk. Dari sekolah yang sama tadi itu? Sudah masuk. Tapi ya alhamdulillah, karena kesadaran saya tinggi, mereka sudah bisa bahasa Jepang. Mereka ini, ya mereka kedudukannya sama saya di bawahnya satu level. Nah, ada kejadian yang luar biasa waktu itu. Mereka ini karena merasa hebat, training di Jepang, mereka merasa harus mereka yang ini. Akhirnya
ya ini semuanya dari atas ya. Mereka semua keluar satu grup. Keluar dari perusahaan? Keluar dari perusahaan. Karena ribut sama orang Jepang. Akhirnya Jepangnya nggak mau. Ya udah, diambil lagi oleh PT Sandang. Masuk ke PT Sandang. Jadi saya jadi angkatan pertama. Dan alhamdulillahnya saya sudah belajar bahasa Jepang. Terus kita ngambil lagi, saya jadi angkatan yang pertama. Nah. Dan saya bersyukur juga bahwa karena saya selalu siap. Saya orang yang di training pertama ke Jepang. Yang pertama ke Jepang saya. Dari angkatan ini ya. Training pertama. Naik pertama. Jadi selalu. Bahkan saya itu naik sampai kepala seksi. Mereka baru asisten kepala seksi angkatan saya ini. Terus bersama-sama kepala seksi. Terus saya naik manajer, asisten manajer. Mereka masih kepala seksi. Bahkan asisten manajernya dilampaui oleh angkatan yang ketiga. Saya alhamdulillah naik manajer, mereka masih kepala seksi angkatan saya. Saya staf asisten factory manager. Mereka tetap akhirnya sampai saya factory manager. Orang Indonesia pertama yang menjabat factory manager ya syukurlah. Karena saya ada banyak lah. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Mungkin kesehatan saya prima. Nggak pernah sakit. Sampai orang Jepang bilang, saya sering ngobrol, saya nggak pernah sakit. Katanya orang Jepang apa? Mr. Anis, jangan bicara ya, tidak pernah sakit. Nanti satu kali sakit mati ya kamu. Seperti bilang begitu. Nah, main-main. Waktu meeting, mau ngomongin sakit-sakit, saya tidak pernah sakit, tidak pernah absen sakit. Dari pertama masuk saya bilang. Itu mungkin tahun 80-an, 82. Dia bilang, Mr. Anis, jangan bilang tidak sakit ya. Nanti satu kali sakit mati ya kamu. Nah, ini bicara soal sakit ini, aku mau masuk juga ke mungkin bagian selanjutnya kita bicara soal saat Anis tadi terus diagnosa oleh kanker. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin sedikit tadi mengenai karir ini. Ini jadi Anis 22 tahun di perusahaan itu, tapi kan kemudian sempat berwirausaha juga, tetap di tekstil juga, sampai kemudian masuk lagi menjadi salah satu direksi di Gajah Duduk. Nah, apa perbedaan yang Anis rasakan antara bekerja di perusahaan Jepang, kemudian membuka usaha sendiri bersama partner gitu ya teman, sama kemudian di perusahaan di sini juga. Jadi apakah budaya berbeda atau orang-orangnya seperti apa perbedaannya? Betul. Menarik sekali ya. Ini begini, saya waktu factory manager, saya disebut-sebut sebagai mau naik ke direktur, dan orang-orang Jepang dukungannya sama saya luar biasa. Tapi yang menentukan sebetulnya bukan orang Jepang, Departemen Perindustrian. Dan di situ kalau sudah bilang Departemen Perindustrian ini, faktor koneksi, faktor ini kan banyak. Kebetulan waktu saya sudah menjabat mungkin 5 tahun atau 6 tahun di factory manager, ada rekan saya di bank mengajak saya, ayo dirikan perusahaan aja nih. Saya bilang ayo. Nah, saya kembali lagi sebentar. Saya tidak jadi kembali ke perusahaan saya yang perusahaan ayah saya yang di Solo, karena saya di sini sudah jadi zona nyaman, enak ini. Jadi saya juga mau keluar itu, banyak sekali yang ngajak saya keluar sebetulnya. Ayo nis ke Jakarta. Saiki waktune Wongso sing kuwasa. Wongso sapa?
wong Solo kuasa di Jakarta. Jadi wis to. Semua teman-teman saya itu termasuk orang-orang yang terkenal di Solo. Jadi teman-teman itu banyak yang hubungin saya, ngajak-ngajak ke sini. Ya waktu itu sebetulnya mesti terbuka banget ya. Tapi saya karena zona nyaman saya tidak jadi untuk kembali ke Solo ke pabrik saya terlupakan itu. Akhirnya saya karir di sini enak. Nah pada suatu hari saya didatangi teman saya, teman kuliah, dia di bank, dia kedudukannya juga bagus, diajak bikin pabrik. Kamu pokoknya kamu punya 15% saham kosong. Lah terus sahamnya ini nanti ada partner saya orang Cina yang mau ituin. Akhirnya saya mau, saya bikin pabrik 5 Selestari, punyanya 5 orang. Di situ. Nah, kenapa orang itu mau sama saya? Karena syarat dari bank nunjuk saya kalau Anies yang mimpin, saya percaya, saya mau keluarkan dana. Maka itu Cina itu juga manggil saya, mau sama saya. Saya dikasih saham 0,5%. Waktu itu. Akhirnya bangun pabrik. Saya ya waktu itu masih muda, masih 40 berapa mungkin atau 50. 50-an mungkin ya. Atau 40, 50 kurang sedikit. Saya punya cita-cita besar. Wah, saya pikir mau saya pabrik seperti Jepang. Cara-caranya Jepang, Jepang. Saya semua sudah. Dan saya hubungan dengan orang Jepang baik. Malah waktu itu layout pabriknya bagaimana, pemilihan mesinnya bagaimana. Itu saya konsultasi sama mereka. Bahkan salah satu dari mereka, nanti kalau you jadi, saya daripada pulang Jepang, saya di Indonesia aja, mau ikut sama kamu. Sampai gitu. Nah, akhirnya jadi bangun pabrik. Ya itu, karena saya sendiri mungkin ya. Kalau Jepang kan tim semuanya datang dan mereka sudah siap dengan pelaturan dan ini dan itu. Saya semua sudah saya catat, semua sudah. Tapi tetap nggak bisa bikin seperti Jepang. Apa dari pengalaman itu yang Anies mungkin juga karena ini kurang hanya sendiri. Dan saya juga ngurusnya itu urusan saya banyak sekali. Dari tanah, perataan tanah, bangun, persiapan orang, itu semua saya lakukan sendiri. Mencari mesin, saya berangkat ke Jepang, berangkat ke Eropa waktu itu. Memang mesin sudah ditentukan, tapi kita negosiasi mesin dan lain-lain. Saya berangkat ke Eropa sendiri sama tim ya. Jadi setelah berkarir sekian lama, kemudian jadi sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 6-7 tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang kita rekaman ini tahun 2020 bulan Agustus ya. Sekitar 6-7 tahun yang lalu didiagnosa kanker paru-paru ya, stadium 4. Boleh share juga nggak mungkin kejadiannya mungkin seperti apa yang sebelumnya, terus apa yang dirasakan sebelumnya sampai kemudian akhirnya didiagnosa itu? Sebetulnya ya kondisi kesehatan saya ini sangat bagus. Yang saya ceritakan saya jarang sakit. Saya pindah kerja dari tadi yang KTSM pindah membuat pabrik sendiri. Setelah itu saya disuruh menangani pabriknya yang induknya pabrik ini. Setelah itu saya diambil oleh Pak Nabil Makarim sebagai staf ahli menteri. Waktu KLH, waktu zaman Ibu Mega. Begitu Ibu Mega selesai, biasa menteri semuanya diganti. Saya sebelum diganti, saya yang mengganti Pak Nabil Makarim, Pak Rahmat Witular. Saya kenal dekat juga dengan beliau. Saya datang ke beliau, Pak Rahmat, saya ini staf ahlinya Pak Nabil. Apa mau saya tetap diambil Pak Rahmat atau saya out? Beliau berkata, Nis, saya sudah bawa gerbong dari Golkar. Jadi saya mungkin nggak memerlukan orang-orang yang di luar ini. Oh ya sudah, terima kasih. Saya keluar, saya mendirikan usaha sendiri.
Tapi waktu bertepatan hari selesainya Pak Nabil, itu saya kebetulan 2 hari kemudian ditelepon oleh owner Gajah Duduk untuk menggantikan salah satu direkturnya, orang Jepang yang sakit pulang ke Jepang. Saya ditawari boleh nggak, mau nggak kalau kamu di Pekalongan, sebab saya sudah domisili di Jakarta waktu itu. Waktu itu saya bilang saya akan izin ngobrol sama istri dan Nabil Makarim mesti memerlukan saya enggak di ini untuk penyelesaiannya dia. Waktu saya tanya Nabil Makarim, dia begitu, Pak Menteri bilang, udahlah kamu kembali ke habitat kamu, tekstil. Tekstil. Tapi istri saya juga mengizinkan. Saya kebetulan juga mau ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Solo, naik mobil. Dengan Pak Nabil Makarim dan Gajah Duduk itu di Pekalongan. Di Pekalongan. Jadi ngelewati. Saya bicara sama owner. Ya kebetulan mampir aja Pak Anies. Dia juga manggil saya Ami waktu itu pertama kalinya. Anies mampir aja ke pabrik. Senang sekali lihat aja di sana. Gimana pabrik? Kalau Ami Anies mau kerja, saya senang sekali kalau Ami Anies yang mau pegang. Ya coba saya lihat dulu. Padahal saya sudah dapat izin semuanya dari sini. Saya sampai sana kebetulan sekali. Begitu saya lewat, saya bilang mungkin ini pabriknya. Kita muter. Masuk pabrik, saya tanya. Sebab waktu bangun perusahaan itu, saya ngasih beberapa tenaga kerja ke sana. Dimintai pendapat sama Pak Jamal waktu itu ownernya. Saya kasih beberapa tenaga. Saya tanya, apa ada Pak ini di dalam? Oh iya ya Pak, ada di dalam. Saya masuk, saya temuin, betul bekas anak buah saya. Akhirnya saya tunjuk, lihat pabrik, udah itu saya berangkat lagi ke Semarang. Selesai di situ, malah saya sholat di situ, istirahat, minum kopi, terus kita berangkat lagi ke Semarang. Dari Semarang ke Solo, terputus. Akhirnya saya telepon Pak Jamal untuk kembali ke sana. Kembali lagi ke situ. Nah, setelah kerja di situ kira-kira 7 tahun, saya dalam keadaan sehat. Saya malah pulang ke rumah itu sekitar 13 kilo, saya sering lari dari pabrik. Saya ganti, orang semua sudah keluar, saya ganti training park. Mobil saya suruh duluan sampai stopan yang kesekian. Kamu tunggu saya di sana, saya lari. Kalau masih enak, ayo terus. Saya lari lagi sampai rumah. Ini umur berapa ini? Ini umur 60. 69, udah mau hampir 70. Iya, hampir 70. 13 kilo tadi lari. Iya. Masya Allah, terus. Ya pelan-pelan ya. Kadang-kadang kalau enggak ya naik mobil. Tapi kadang-kadang pernah nyampe sampai rumah. Udah. Nah, mulai tahun kira-kira 3 tahun sebelum ya kira-kira tahun 2014 2010 5 tahun atau 6 tahun setelah kerja di Wisma, saya mulai batuk tapi sedikit batuk, kasih ibuprofen biasa baik, sembuh ini lagi. Terus tapi batuk itu terus tidak hilang-hilang. Setahun 2 tahun gitu. Tapi ya gitu, baik. Saya pikir karena kondisi aja. Tahu-tahu saya batuk yang luar biasa. Dikasih obat-obatan tidak mempan. Dikasih antibiotik yang bagus pun tidak mempan. Akhirnya saya diopnam sampai 3 kali. Pernah waktu itu saya ke Solo, ya tugas ke Solo gitu, ada pekerjaan sampai lihat. Mau pulang ke Pekalongan enggak boleh sama dokter. Kamu harus opnam di Solo. Terus 2 kali di Pekalongan opnam. Ya gitu, tapi setelah itu ya sehat. Balik. Ya. Tapi terakhir makin saya opnam di Pondok Indah. Jakarta. Ya, tapi ya belum ketahuan. 1 kali opnam, 2 kali opnam. Di Medistra enggak ketahuan. Tapi sudah mulai sering. Sampai pada suatu hari Dr. Ahmad Hudoyo
itu curiga, ini saya sudah kasih obat yang terbaik, obat buat batuk pot ini antibiotik yang terbaik, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ini mungkin ada sesuatu. Terus saya disarankan biopsi, mungkin dia sudah curiga kanker, kanker paru-paru. Betul, setelah saya waktu itu disuruh dibiopsi di Pondok Indah, tapi istri saya bilang lebih baik di Singapura aja lah biopsinya. Tapi tidak jadi berangkat. Adik istri saya dokter, udah saya masukkan aja ke Medistra. Di Medistra dia ikut biopsi, menyaksikan biopsi, betul kanker dan sudah stadium 4. Karena ternyata itu waktu batuk-batuk itu sudah kanker, sudah mulai. Tapi baru di paru-paru ya, belum nyebar kemana-mana. Tapi sudah parah, sudah stadium 4, dan kenyataan medis dari hasil biopsi 6 bulan kemudian meninggal. Waktunya 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan sampai saya ambil second opini. Keluarga bilang, ojak ke Singapura. Itu saya mulai parah. Sudah mulai parah. Waktu pertama kali di diagnosa yang pertama itu sebelum second opinion itu, kalau nggak keberatan, aku tanya apa yang jadi yang terlintas di pikiran itu apa? Apa yang dirasakan? Apa yang terlintas di pikiran waktu pertama kali dikasih tahu? Oh, wah kalau waktu pertama kali dikasih tahu sudah seperti kiamat. Lemes yang luar biasa waktu pertama kasih tahu ya. Kacau pikiran saya. Aduh, masa mungkin saya kanker? Dan sudah stadium 4 lagi. Tapi saya berpikir, sempat panik, tapi terus agak turun gitu. Saya pikir kalau saya panik, istri saya akan lebih bingung lagi, akan panik. Saya bilang, ya udahlah kalau memang sudah dibilang kanker gitu ya sudah kita ini. Terus dia bilang kita carikan opini ke Singapura aja nih. Ya mungkin kita enggak itu. Waktu itu badan saya sudah turun 21 kilo. Dari 77 itu 21 kilo turun. Tinggal 50 berapa. Tinggal 53, 54. Kurus, dan saya udah jalan itu sudah nggak bisa benar. Ya nunak-nunuk gitulah seperti orang tua betul. Sampai saya ke Singapura diantar 4 orang. Adik istri saya yang dokter, adik istri saya satu lagi, anak saya sama istri saya berempat. Saya masuk Singapura di NUH National University Hospital. National University Hospital ya. Hospital. Di situ saya diisolasi 2 malam, baru dibiopsi. Pernyataannya malah 4 bulan meninggal. Istri saya nanya, kamu mau dihandle di Singapura apa di Indonesia? Saya bilang, ya aku pilih di Indonesia aja. Di Singapura 4 bulan, di sana 6 bulan, masih lebih 2 bulan. Ini benar lebih lama 2 bulan. Dan satu lagi yang penting, orang-orang nengok sana kesusahan. Kalau Singapura, anak-anak pulang pergi nanti susah. Lebih baik saya di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia ketemu dokter Profesor Abdul Muthalib. Waktu itu diberitahu, ya sudah, nggak ada alternatif lain ini. Jadi nggak artinya apa? Maksudnya di treatment saya apa jadinya? Yang bilang sama profesor saya, Pak Prof, saya ini sudah di jas 6 bulan, jadi saya nggak mau disakiti lagi seperti di kemo atau dioperasi, enggak.
lebih baik saya tolong dicariin obat pil atau suntik. Ya coba kita coba. Saya coba untuk hari itu, terus saya disuruh keluar, mereka rundingan. Wah sudah rundingan keluarga ini semuanya udah gimana caranya untuk saya menenangkan saya. Tapi alhamdulillah yang saya bisa berpikir dengan tenang. Dan saya merasa kok, saya yakin saya bisa sembuh. Itu keyakinan saya yang luar biasa. Mosok saya harus kalah. Saya ini banyak hal-hal yang belum selesai, saya pikir. Saya ini mati ini hilang, saya bilang. Ini kematian itu kan misterius. Saya kan banyak hal-hal yang saya belum selesai, saya pikir. Apa? Seperti apa yang terpikir? Saya masih belum banyak guna sama orang lain. Saya punya cita-cita besar. Saya itu harus bisa membantu orang banyak. Apa saya cukup juga sudah bekal saya untuk ngadep Allah. Itu juga terpikir. Jadi saya bilang, enggak, saya nggak mungkin mati. Bahkan waktu itu ada salah satu teman dekat, dia waktu masuk, dia kira-kira setahun sebelumnya berangkat saya ke Bali, wah ketawa. Padahal saya sudah sakit, tapi belum sakit betul ya. Sudah batuk-batuk, sudah sering. Itu saya bilang sama dia kelihatannya habis nangis gitu ya di luar, tapi ketemu saya dia pura-pura enggak. Saya bilang sama dia, enggak usah sedih. Kalau saya mati, ya sudah. Tapi saya nggak akan mati. Saya pasti, insya Allah, kita ke Bali lagi. Kita harus ke Bali lagi, kita rame-rame. Sebentar, Amianis. Tadi waktu pertama kali didiagnosa, kacau pikiran tadi seperti kiamat itu tadi itu rasanya. Mungkin kaget juga gitu kayak baru pertama kali dengar. Sedangkan cerita Amianis barusan ini itu kan sepertinya sudah lebih tenang tadi, sudah punya keyakinan yang berbeda. Nah, itu berubahnya apa yang membuat keyakinan itu berubah? Ada kejadian tertentu, momen tertentu? Tapi akhirnya setelah saya tenang betul, saya sudahlah kalau mati ya matilah. Tapi saya rasa saya nggak akan mati. Saya harus hidup.